Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 601. Apakah kamu Chen Feng? Ketika dia mendengar nama Chen Feng, orang di ujung telepon jelas terkejut. Pria itu berkata, sepertinya saya tidak berinteraksi dengan Anda di Qinxi. Mengapa Anda ingin melawan Tang Hao? Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain untuk saat ini, siapa Anda? Tanya Chen Feng. Setelah berpikir sejenak, pria itu akhirnya berkata, saya Luo Longtao. Saya harap Anda bisa memberi saya sedikit wajah dan tidak mempermalukan Tang Hao. Luo Longtao. Gumam Chen Feng, mencari nama di daftar nama di kepalanya. Tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia bertanya, apakah kamu dari keluarga Yanjing Luo? Meskipun yang pasti tidak boleh ada Luo Longtao di antara keluarga dekat keluarga Luo. Tapi keluarga Yanjing Luo cukup besar dan tersebar di seluruh negeri. Mungkin dia adalah orang idiot lain dari beberapa cabang keluarga Luo. Ya. Luo Longtao secara langsung mengakui identitasnya dan berkata dengan agak puas, Chen Feng, ketika kamu datang ke Qinxi, aku tidak memprovokasi kamu. Lebih baik membubarkan musuh daripada mengakhirinya. Untuk menyelamatkan muka, jangan mempermalukan Tang Hao. Meskipun Chen Feng sekarang berada di puncak popularitasnya di Qinxi, dibandingkan dengan keluarga Yanjing Luo, dia bahkan tidak ketinggalan sedikitpun. Dia tidak percaya bahwa Chen Feng baru saja selesai bertarung dengan Luo Yuji dan kemudian dia berani menantang keluarga Luo. Menurutku siapa itu? Ternyata itu adalah keluarga Luo. Tentakelnya cukup panjang untuk mencapai Qinxi. Chen Feng memiliki senyum aneh di wajahnya dan mencibir, keluarga, Zheng, keluarga Luo, keluarga-keluarga Hua, satu persatu. Keluarga yang menganggapnya superior, jangan lupa bagaimana kamu memenjarakanku, dan kamu masih mengatakan kamu tidak menyinggung perasaanku. Oke, kamu boleh datang. Aku belum datang kepadamu, beranikah kamu datang kepadaku? Awalnya aku hanya ingin mengusir Tang Hao dari Qinxi. Sekarang, aku berubah pikiran. Aku ingin membunuhnya. Luo Longtao tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak, Chen Feng, kamu tidak mungkin seperti ini. Persetan, kamu meminta kematian. Setelah mengetahui identitas pihak lain, Chen Feng tidak lagi senang berbicara dengan Luo Longtao, berbalik dan melemparkan ponselnya ke dalam sup di meja sebelah. Cheng Siji tercengang, Chen Feng dan Luo Longtao jelas saling kenal, belum lagi Luo Longtao. Ini adalah ketergantungan terbesarnya, jika Chen Feng tidak membelinya, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, gelombang besar orang lainnya berdatangan ke restoran. Pemimpinnya adalah Li Tongzu. Li Tongzu buru-buru berjalan mendekat dan bertanya kepada Chen Feng dengan prihatin, orang gila, kamu baik-baik saja. Chen Feng berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya hampir saja ditembak oleh Direktur Cheng dari kantor provinsi Anda. Pukul dia sampai mati. Kemarahan tiba-tiba muncul di wajah anggun Li Tongzu. Dia melihat orang yang tergeletak di tanah dan menutupi kepalanya, dan dia hampir muntah darah. Kamu sangat berani. Siapa yang menyuruhmu menggunakan polisi tanpa izin? Tunggu saja sampai kamu kembali dan dihukum. Li Tongzu memarahinya ribuan kali di dalam hatinya. Bajingan ini, tidak baik menyinggung siapapun. Dia harus memprovokasi Chen gila. Jika Chen Feng terlibat dalam masalah ini, dia harus menguliti ini hidup-hidup. Luasnya menutupi kepala tidak lagi sombong seperti dulu. Dia sangat menyesalinya sekarang, kenapa dia menjadi pion Luo Longtao. Ini bagus, gigiku akan copot. Hukuman. Chen Feng berkata sambil tersenyum lemah, melapor ke polisi secara pribadi dan menembak orang yang baik hati, tidak bersalah, cantik, dan tidak berdaya hanyalah sebuah hukuman. Apa yang dikatakan orang yang tidak berdaya itu, lalu sebut saja itu pelanggaran. Mendengar kata-kata ini, Ruan Qingqiu, yang sedang duduk tegak, tidak bisa menahan senyum. Hati Li Tongzu bergetar, mengetahui bahwa Chen Feng tidak puas, jadi dia segera mengubah kata-katanya dan berkata, saya akan segera melaporkan perbuatan jahat Direktur Cheng ketika saya kembali, dan cacing seperti itu akan dikeluarkan dari jabatannya dan diselidiki. Mendengar kalimat ini, Li Tongzu tiba-tiba menjadi cemas. Dia berjuang untuk bangun dan memohon kepada Chen Feng dengan suara rendah hati, Tuan Chen, Anda tidak ingat kesalahan penjahat. Biarkan saya pergi. Saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu itu Anda, beri aku 100 keberanian. Aku juga tidak berani. Setelah bekerja selama bertahun-tahun, tidak mudah untuk naik ke posisi ini.
Jika dia kehilangan posisi ini, hampir seperti membunuhnya. Li Tua, bagaimana perasaanmu menjadi pejabat setingkat ini? Chen Feng tiba-tiba bertanya pada Li Tongzu. Li Tongzu menjawab dengan jujur, dia adalah penjahat yang menyanjung atasannya dan menindas bawahannya. Dia pernah memanfaatkan posisinya untuk melakukan banyak hal ilegal untuk kerabatnya. Putra bungsunya memukuli seseorang sampai mati di bar dan menemukan kambing hitam. Setelah mendengar ini, Chen Feng menghela nafas dalam-dalam. Dia berkata kepada Li Tongzu, Anda tidak dapat memecatnya dari jabatannya. Serahkan masalah ini kepada Liu Jianyun dan biarkan keluarga Liu menanganinya. Singkatnya, semua kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan sampai tingkat ini akan digali. Biarkan putra kecilnya masuk penjara. Untuk pengganggu seperti itu, tidak masalah jika dia tidak bertemu dengannya. Jika kita bertemu satu sama lain, kita akan saling membunuh. Bawa pergi. Li Tongzu melambaikan tangannya, dan kedua orangnya langsung membantunya pergi. Dan dia terus meratap, Tuan Chen, tolong lepaskan saya, jangan tangkap anak saya. Ratapan itu penuh dengan keputusasaan. Pada saat ini, Tang Hao, yang terbaring di tanah, tiba-tiba berdiri. Jarum tanpa bayangan. Dia menjentikkan tangannya, dan 3 jarum perak tipis terbang langsung ke arah Chen Feng. Pada saat ini, Chen Feng membelakangi Tang Hao dan sulit untuk bereaksi. Orang gila, hati-hati. Ruan Qingqiu berdiri dan berteriak. Li Tongzu, yang berdiri di hadapan Chen Feng, juga melihat Tang Hao tiba-tiba menggunakan jarum tersembunyi itu. Pada saat itu, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, bergegas maju dan mendorong Chen Feng menjauh. Dan dia sendiri terkena jarum perak. Tapi saat dia hendak tertusuk jarum perak, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan ketiga jarum perak itu terlempar. Li Tua, terima kasih. Dengan keberanianmu sendiri, aku, Chen Feng, tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dengan satu tangan tertutup, Chen Feng menepuk bahu Li Tongzu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia memiliki kemampuan untuk melihat menembus pegunungan, dan dia telah lama melihat bahwa lelaki tua ini menyembunyikan rahasia di balik lengan bajunya. Jadi, selalu waspada. Saat lawan menggunakan jarum tanpa bayangan, pedang putihnya sudah ada di tangannya. Dia adalah orang yang tercela dan ingin menyerang Chen Feng secara diam-diam, karena meremehkannya. Li Tongzu menghela nafas lega, diam-diam merasa bahagia. Tampaknya langkah tadi adalah pertaruhan yang bagus. Dengan cara ini, Chen Feng pasti akan lebih mempercayainya. Chen Feng melangkah mendekati Tang Hao, yang sedang bangun, wajahnya muram, dan mata sipitnya penuh cahaya dingin. Dia berkata dengan marah, yang paling aku benci dalam hidupku adalah orang-orang menyerangku di belakangku. Kamu berani menyentuh wanitaku dan menyerangku. Hari ini aku harus meninggalkanmu kesan baik yang tidak akan pernah kamu lupakan. Tang Hao tersenyum dengan getir dan berkata, kemampuan reaksimu terlalu menakutkan. Dalam situasi itu, kamu masih bisa memblokir jarum tanpa bayanganku dengan pisau. Sepertinya aku sangat tidak beruntung. Senjata tersembunyi klan Yuntang adalah milik siapapun itu adalah mimpi buruk, tapi hari ini aku tergila-gila pada Chen, dan itu berubah menjadi mainan yang tidak menyakitkan. Dia benar-benar berbicara banyak omong kosong. Chen Feng melangkah maju dan memukul kepala Tang Hao dengan keras dengan sikunya. Setelah menerima pukulan, Tang Hao terbaring setengah mati di tanah, terengah-engah. Jika kamu berani menyentuh wanitaku, kamu tidak membutuhkan tanganmu. Chen Feng mengambil piring dari meja makan, menginjak lengan kanan Tang Hao, dan membanting piring itu ke tangan kanan Tang Hao, yang menyentuh Ruan Qingqiu. Suara, bang. Piringnya pecah, dan tangan kanan Tang Hao secara naluriah menyusut. Tapi Chen Feng tidak berhenti, dan melanjutkan dengan piring kedua, ketiga, dan keempat. Setelah beberapa saat, tangan kanan Tang Hao sudah sedikit berdarah. Segera setelah itu, kaki Chen Feng langsung menginjak tangan kanan Tang Hao dan meremukkannya dengan keras. Tanganku penuh dengan sampah yang rusak, dan rasa sakitnya jelas terlihat. Bab 602. Li Tongzu sangat cerdas dan meminta anak buahnya untuk mengendalikan keempat bawahan Tang Hao dengan senjata. Dia tahu sifat Chen Feng, begitu dia benar-benar marah, dia akan menjadi tuan yang sangat kejam yang tidak akan dikenali oleh kerabatnya. Belum lagi dia, meskipun Raja Surga datang, dia tidak bisa menghentikan Chen Feng. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah membantu Chen Feng menghadapi dunia luar dan membiarkan Chen Feng melampiaskan amarahnya. Jika Anda tidak melayani seseorang dengan baik, kemarahan Anda mungkin meluas ke diri Anda sendiri. Pria bernama Tang Hao ini benar-benar membuat masalah bagi dirinya sendiri,
bahkan berani menyentuh wanita Chen Feng, bukankah ini meminta kematian? Apakah orang ini dapat bertahan hidup hanya bergantung pada sifat Chen Feng yang tidak dapat diprediksi? Di restoran, tidak ada yang berani menunjukkan amarahnya. Mereka semua menyaksikan penampilan kejam Chen Feng. Crazy Chen itu kejam, sangat kejam. Dia biasanya terlihat riang dan ceria, tapi begitu dia benar-benar marah, itu akan menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya. Adapun musuh-musuhnya, dia tidak pernah tahu bagaimana menulis kata kebaikan. Jika Anda memberikan kenangan buruk kepada pihak lain, Anda pasti akan memberikan kenangan buruk kepada pihak lain. Jangan pernah mengabaikan ini. Hei, Chen Feng, semakin keras kamu memperlakukanku sekarang, semakin bahagia aku, dan semakin sengsara aku, semakin bahagia aku, karena aku tahu kamu pasti akan ditangkap oleh Sekte Yuntang di masa depan. Saat itu, aku bisa melipat gandakan balas dendamku padamu. Pikirkan saja, kamu bahkan tidak akan merasakan sakit di tubuhmu. Ini hal yang sangat mengasyikkan. Ngomong-ngomong, ada juga wanita ini, Ruan Qingqiu, cek-cek, dalam hidup ini, selama aku tidak mati, aku pasti akan tidur dengan wanita ini, tentu saja. Tang Hao, yang terbaring di tanah, masih berbicara dengan lancar bahkan dalam situasi yang memalukan. Chen Feng tiba-tiba berhenti. Sangat sepi. Hati Li Tongzu menegang dan dia memarahi Tang Hao ratusan kali. Pria ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika dia membuat Chen Feng seperti ini, Chen Feng akan benar-benar membunuhnya. Kalau begitu sepertinya aku hanya bisa membiarkanmu mati. Aura jahat Chen Feng begitu kuat hingga menekan seluruh restoran. Tampaknya dalam sekejap, seluruh restoran menjadi 3 hingga 5 derajat lebih dingin. Kata, gila, terlontar dari bibirnya, tapi Ruan Qingqiu masih tidak mengatakannya. Tang Hao ini memang pantas mendapatkannya, jika Chen Feng marah seperti ini, akibatnya akan tragis. Tapi dia masih relatif tenang sekarang, dan hanya khawatir latar belakang Tang Hao akan benar-benar menimbulkan masalah bagi Chen Feng. Bagaimanapun, dia telah menyelidiki Sekte Yuntang. Di ibu kota provinsi lainnya, pemimpin geng besar dibunuh dengan senjata tersembunyi yang sangat kuat. Sangat mudah untuk menghindari tombak terbuka tetapi sulit untuk bertahan melawan panah tersembunyi, meskipun Chen Feng sangat kuat. Namun, selalu ada orang yang diam-diam memata-matai pembunuhan tersebut, yang juga akan mengancam nyawa Chen Feng. Ini bukan yang ingin dia lihat. Tapi dia juga memahami temperamen Chen Feng, meskipun dia terlihat gila, dia pasti rasional. Oleh karena itu, dia tidak perlu membujuknya. Chen Feng, bunuh aku dan biarkan aku melihat apakah kamu orang gila seperti yang dirumorkan. Tang Hao seperti orang mesum. Semakin dia disiksa, dia menjadi semakin bersemangat. Pada saat ini, dia sangat menantikan langkah Chen Feng selanjutnya. Chen Feng tiba-tiba terkekeh dan mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya. Sendi-sendinya berderak, dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, dia mengayunkan tinjunya dengan kuat dan menghantam jendela dari lantai ke langit-langit di sebelahnya. Boom! Kaca temperet yang tebal langsung pecah. Puing-puing beterbangan keluar jendela dan jatuh ke lantai, dan angin dingin bertiup dari luar. Tangan kanan Chen Feng langsung mencekik leher Tang Hao, menyeretnya ke jendela, dan mengguncangnya dengan keras. Tubuh tinggi Tang Hao terlempar keluar jendela dan digantung di udara. Lantainya setinggi 24 lantai, dengan sebuah danau besar di bawahnya. Chen Feng berkata dengan dingin, aku akan memberimu kesempatan. Aku akan melemparkanmu ke bawah. Ada sebuah danau di bawah. Apakah kamu jatuh sampai mati tergantung pada nasibmu sendiri. Pada ketinggian ini, hampir tidak ada perbedaan antara jatuh ke dalam air dan jatuh ke tanah beton. Kemungkinan bertahan hidup hampir kurang dari 1%. Hati semua orang berdebar-debar. Di ketinggian seperti itu, Chen Feng sangat ingin membunuh Tang Hao. Namun, tidak ada yang berani membujuk. Tang Hao, yang berada di udara, tidak menganggapnya serius dan terus menantang, cepat buang, saya pasti tidak akan mati, saya akan kembali, dan ketika saya kembali, saya pasti akan memberi Anda kejutan. Oke, sesuai keinginanmu. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, tangan Chen Feng segera melepaskannya. Dalam hidupnya, dia belum pernah melihat permintaan tercela seperti itu, dan tidak bisa dibenarkan jika dia tidak memuaskan pihak lain. Setelah menurunkan berat badan, Tang Hao mempercepat kejatuhannya. Namun saat dia terjatuh, tiba-tiba bajunya robek. Saya melihat beberapa tabung senjata tersembunyi di lengannya. Dan di lengan atasnya ada tali yang dililitkan erat, entah mekanismenya seperti apa. Ini adalah
Chen Feng, yang pada awalnya tidak menganggapnya serius, tiba-tiba mencondongkan tubuh karena terkejut saat melihat dada Tang Hao. Di tengah angin dingin yang menggigit, matanya terfokus dan tidak bergerak. Dada Tang Hao sebenarnya memiliki tanda yang sama dengan Jingu Jiongye. Pelayan Kaisar. Ada juga pola kuncup ajaib itu. Penemuan ini mengejutkan Chen Feng. Aku tidak bisa mati, sampai jumpa lagi. Ketika dia mendarat di lantai 7 atau 8, tali di lengan Tang Hao tiba-tiba terlepas. Ada pengaitnya dan terbang langsung ke jendela lantai pertama. Talinya sepertinya memiliki elastisitas dan terus-menerus menjadi bantalan. Ketika Tang Hao jatuh ke danau, tidak ada benturan yang besar sama sekali. Elastisitas talinya pulih dengan cepat dan putus dari tubuh Tang Hao. Tang Hao, sebaliknya, jatuh ke air dengan tenang, hampir tidak ada ombak besar. Tang Hao sebenarnya selamat setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Orang gila, masuklah, di luar dingin. Teriak Ruan Qingqiu, dan Chen Feng pulih dari keterkejutannya dan kembali ke restoran. Dia segera menyembunyikan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ruan Qingqiu merasa lebih lega. Bagaimanapun, dialah penyebab kejadian hari ini. Jika itu membawa terlalu banyak masalah pada Chen Feng, itu membuatnya merasa tidak enak. Bahkan jika Tang Hao tidak mati, kebencian antara kedua keluarga tidak akan mencapai titik hidup dan mati. Li Tongzu, yang sedang berbaring di samping, juga menghela nafas lega. Untunglah tidak ada nyawa yang hilang. Chen Feng memutar matanya sedikit dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia dengan cepat berjalan ke arah Li Tongzu dan berkata dengan sangat serius, Li Tua, segera kirim orang untuk mencari Tang Hao ke seluruh kota. Gambaran pelayan kaisar muncul kembali, tetapi menjadi lebih membingungkan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pola yang diwarisi dari Shenzong Jepang bisa muncul pada orang-orang dari Sekte Yuntang. Jika Anda ingin mengetahui satu atau dua hal, Anda harus menangkap Tang Hao dan menanyakannya. Li Tongzu dibuat bingung oleh Chen Feng. Tang Hao jelas-jelas berada di tangan Chen Feng sekarang, tetapi sekarang dia telah melarikan diri, tetapi dia ingin menangkapnya lagi, yang tidak sejalan dengan karakter Chen Feng. Dia ragu-ragu dan berkata, orang gila, tidak perlu benar-benar membunuhnya. Bukankah kotor membunuhnya? Setelah memikirkannya, dia masih berpikir bahwa Chen Feng masih marah, jadi dia memerintahkannya untuk melakukan hal ini. Chen Feng mengerutkan kening dan berkata, ini bukan dendam pribadi. Saya tidak bisa memberitahu Anda dengan jelas. Bagaimanapun, jangan bertanya lagi. Ingat satu hal. Masalah ini sangat penting. Tang Hao harus ditangkap. Melihat ekspresi serius Chen Feng, Li Tongzu mengangguk dan memimpin orang-orang keluar dari restoran. Bab 603. Kencan antara Chen Feng dan Ruan Qingqiu berubah menjadi lelucon karena kemunculan Tang Hao. Namun, lelucon ini membuat Chen Feng tiba-tiba melihat gambar petugas kaisar lagi. Namun kini, rahasia kaisar situ menjadi semakin membingungkan. Chen Feng benar-benar tidak mengerti mengapa gambar petugas kaisar yang diturunkan oleh Sekte Shen Jepang muncul di Tang Hao, keturunan dari Sekte Esoterik Tiongkok. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku merasa tidak ada hubungan antara keduanya. Tampaknya alasannya hanya bisa diketahui dengan menangkap Tang Hao. Pemilik restoran, Cheng Siji diberi pelajaran sebelum Chen Feng dan Ruan Qingqiu meninggalkan restoran. Singkatnya, restoran Cheng Siji tidak lagi bisa dibuka di Qinxi. Mengemudi di dalam mobil, Chen Feng dan Ruan Qingqiu tiba di klub elegan Ruan Qingqiu dan langsung menuju loteng lantai 4. Tiba-tiba dunia menjadi terisolasi dan telingaku menjadi sunyi. Ruan Qingqiu membuat sepoci teh, dan sesuai kesepakatan, keduanya mulai bermain catur di samping pembakar dupa yang menyegarkan. Dengan Ruan Qingqiu, Chen Feng selalu dapat bersantai sepenuhnya dan membenamkan dirinya dalam semacam kenikmatan spiritual. Tadinya mendengarkan musik, namun kali ini giliran saya yang bermain catur. Bagaimanapun, itu semua adalah warisan budaya Tiongkok. Harus dikatakan bahwa Ruan Qingqiu adalah seorang wanita berbakat yang langka, ia dapat dikatakan mahir dalam segala aspek musik, catur, kaligrafi dan lukisan. Terutama permainan Go yang begitu misterius, Ruan Qingqiu dan Chen Feng mampu bersaing dalam waktu yang lama sehingga sulit untuk membedakannya. Namun di tahap akhir, ia masih kalah tipis. Aku kalah. Ruan Qingqiu memegang bintik matahari di tangan kanannya yang putih, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi akhirnya tidak meletakkannya. Kekalahan telah diputuskan dan tidak ada jalan kembali. Dia mengangkat kepalanya, tersenyum anggun, dan berkata dengan lembut, gila, kamu benar-benar luar biasa. Saya jarang kalah dalam catur,
tetapi hari ini saya yakin bahwa saya kalah. Bermain catur dapat menenangkan pikirannya dan menjadi favoritnya. Bisa bermain melawan Chen Feng seperti ini hari ini membuatnya semakin jatuh cinta satu sama lain. Chen Feng tertawa, tetapi juga memandang Ruan Qingqiu dengan kagum, dan berkata, sejujurnya, sungguh mengejutkan saya bahwa Anda bisa menghadapi situasi ini bersama saya. Tidak masalah jika Anda kalah. Anda tahu, di puncak gunung yang tertutup salju sepanjang tahun, seorang lelaki tua yang hampir berusia 100 tahun, telah bermain catur sepanjang hidupnya, dan tidak pernah bisa mengalahkan saya. Dia benar-benar tidak berbohong tentang ini. Kapan dia mulai bermain dengan Ruan Qingqiu, dia masih sedikit gugup. Hanya setelah melihat kemampuan catur yang luar biasa dari Ruan Qingqiu barulah dia perlahan berkonsentrasi pada permainan. Dia mengagumi pemikiran luas dan banyak gerakannya. Sepertinya mobil yang kubeli tidak bisa diberikan begitu saja. Ruan Qingqiu menghela nafas pelan. Chen Feng berkata, saya menerima keinginan Anda, tetapi sebenarnya saya tidak suka mengemudi, dan saya bukan pengemudi yang berpengalaman. Saya pikir sepeda motor saya adalah yang paling bertenaga. Yang paling penting adalah sepeda motor yang bisa Anda kendarai. Sepeda motor hanya dengan sekali pengisian daya, dan Anda perlu mengisi bahan bakar Mercedes-Benz. Uang bahan bakar adalah pengeluaran yang sangat besar, dan itu terlalu membebani saya. Mendengarkan kata-kata bercanda Chen Feng, Ruan Qingqiu mengangguk dalam diam, memahami apa maksud Chen Feng. Chen Feng menyukai kebebasan dan kesenangan serta perasaan tidak terlihat oleh orang lain. Mercedes-Benz itu terlalu mencolok dan terlalu membatasi, tidak cocok untuk Chen Feng. Dia tidak memaksanya, tapi tersenyum dan berkata, kalau begitu aku kalah, postur seperti apa yang harus diselesaikan malam ini? Kalimat ini tiba-tiba menyulut api di hati Chen Feng. Dia menatap Ruan Qingqiu sambil tersenyum dan berkata, saya, seorang ahli pijat kecil, akan memijat Anda terlebih dahulu untuk membuka otot dan mengendurkan tulang Anda sehingga Anda dapat membuka kunci postur malam ini. Postur itu sangat sulit dan sulit. Disebut cahaya Buddha. Setelah mendengarkan cahaya Buddha, Ruan Qingqiu tertegun sejenak dengan nama cahaya Buddha. Lalu dia tersenyum menawan dan berdiri. Dia mengambil langkah yang mempesona, dan lekuk tubuhnya yang montok bergoyang dari sisi ke sisi. Tiba-tiba, congsam merah itu terlepas dari tubuhnya. Pasangan yang bahagia, dengan punggung menawan. Chen Feng, sebaliknya, tanpa sadar menelan ludah. Ruan Qingqiu berbaring di kasur air dengan mata terpejam. Keterampilan memijat Chen Feng benar-benar luar biasa, semuanya baik-baik saja, dan dia mabuk olehnya. Tubuhnya rileks dan menjadi kucing tanpa tulang. Sekitar setengah jam kemudian, seluruh tubuh Ruan Qingqiu benar-benar rileks, merasa terbebas dari kelelahan dan merasa sangat nyaman. Setelah itu, keduanya terlibat asmara dan melakukan tindakan yang sangat gila dan berlebihan. Belum lagi, cahaya Buddha yang asli bersinar. Guk-guk. Keesokan paginya, Chen Feng dalam keadaan linglung dan dibangunkan oleh panggilan telepon. Dia memegang Ruan Qingqiu di satu tangan dan meraih telepon dengan tangan lainnya. Tanpa melihatnya, saya langsung terhubung. Liu Jingbai membelikan ponsel ini untuknya dan harganya 4.000 yuan. Halo. Gila, maafkan aku. Kemarin, aku secara pribadi mengarahkan dan mencari sepanjang malam, tetapi aku tidak dapat menemukan Tang Hao. Aku mengirim orang ke beberapa klub, bar, dan KTV yang dibuka oleh Tang Hao. Aku tidak pernah menyangka bahwa semua toko ini akan tutup semalaman. Suara tidak sabar Li Tongzu datang dari sisi lain. Mata Chen Feng, yang awalnya masih linglung, langsung terbuka dan dia duduk tegak. Ruan Qingqiu di samping juga berdiri dan menatap Chen Feng dengan lembut. Hilang. Chen Feng sangat bingung. Tang Hao itu seharusnya secara tidak sengaja memperlihatkan gambar petugas kaisar. Mustahil untuk mengetahui bahwa dia telah menggerakkan niat petugas kaisar untuk menangkapnya. Lalu kenapa orang ini berlari begitu cepat? Apakah dia menghilang sepenuhnya? Dia pasti melarikan diri dalam semalam. Saya memantau semua kemungkinan rute yang dia ambil dari Qinxi, tetapi saya tidak dapat menemukan jejaknya. Li Tongzu berkata lagi. Setelah memikirkannya, Crazy Chen berkata, sedangkan kamu, teruslah mengirim orang untuk mencarinya, tapi tidak perlu terlalu berlebihan. Awasi saja. Tidak masalah jika kamu tidak dapat menemukannya. Mengerti? Kata Li Tongzu. Chen Feng tiba-tiba teringat sesuatu lagi dan berkata, Li Tua, saya sangat marah kemarin sehingga saya lupa bertanya kepada Anda. Apakah Anda kenal Luo Longtao? Li Tongzu berkata, ya, dikatakan bahwa wakil menteri dari kementerian tertentu di provinsi.
Dia memiliki latar belakang di Yanjing dan memiliki sedikit interaksi dengan saya, tetapi saya mendengar bahwa dia sangat bahagia di Qinzi. Oke, kalau begitu kamu harus sibuk dulu. Chen Feng menutup telepon dan berpikir untuk diri. Tampaknya Luo Longtao harus menemui dua orang tua Liu Fengnian dan Li Kuan untuk bertanya. Sekarang segalanya bisa diselesaikan, Luo Longtao lah yang membantu Sekte Yuntang Tang Hao mendapatkan pijakan di Qinzi. Berdasarkan kekuatan Sekte Yuntang, diperkirakan masalah ini bukanlah keinginan pribadi Luo Longtao, kemungkinan besar keluarga Yanjing Luo menginstruksikan Luo Longtao untuk membantu Tang Hao. Dengan cara ini, koneksi terjalin. Hubungan antara keluarga Yuntang Men dan Yanjing Luo tidak biasa. Jika itu masalahnya, maka kekuatan gabungan kedua keluarga ini akan sangat buruk. Memikirkan hal ini, Chen Feng memperingatkan Ruan Qingqiu, Tang Hao dari Sekte Yuntang ini mungkin sedikit istimewa. Agak sulit bagimu untuk menghadapinya. Setelah masalah kemarin, Tang Hao membawa semua orang dan semua properti Yuntang Men dan menghilang dalam satu gerakan. Keadaan seperti itu seringkali menimbulkan badai yang lebih besar. Demi keselamatanmu, selain bersembunyi dengan cepat, aku juga akan meminta Lin untuk melindungimu secara diam-diam. Ingat, kamu harus ekstra hati-hati akhir-akhir ini. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku sesegera mungkin. Ruan Qingqiu mengangguk ringan, merasa hangat dan berperilaku baik di dalam hatinya. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Karena dia melihat banyak kekhawatiran di mata Chen Feng. Dengan ini, meskipun dia mati, dia tidak akan menyesal. Bab 604. Setelah malam yang penuh kelembutan, Chen Feng tinggal di klub selama setengah hari. Mendengarkan Ruan Qingqiu memainkan pipa dan menggumamkan sebuah lagu, seluruh tubuhnya terasa kosong. Seringkali, jiwa dan raga manusia terpisah. Sedikit relaksasi mental lebih memulihkan daripada istirahat fisik. Sore harinya, Chen Feng meninggalkan klub, tetapi dia tidak pergi menemui Tuan Park untuk bermain catur. Sebaliknya, dia datang ke kantor Liu Fengnian. Setelah menyentuh beberapa bungkus rokok, dia juga mengetahui tentang Luo Longtao. Saya mengetahui dari Liu Fengnian bahwa Luo Longtao memang berasal dari keluarga Yanjing Luo, tetapi dia relatif rendah hati di Qinzi dan posisinya tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak menarik banyak perhatian. Dan Luo Longtao tidak berhubungan langsung dengan keluarga Luo, tetapi keponakan dari kepala keluarga Luo, Luo Yuanjin. Di seluruh keluarga Luo, dia bukanlah tokoh penting. Informasi ini tidak terlalu berguna. Itu hanya memberi ilusi kepada orang-orang bahwa hubungan antara keluarga Luo dan Tang Hao, atau Sekte Yuntang, tidak terlalu dekat. Adapun koneksi detailnya, kami hanya dapat menggalinya secara perlahan. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Feng kembali ke komunitas hutan dan hidupnya menjadi tenang. Saya bergaul dan bermain catur di siang hari dan bertengkar dengan Zhang Xinyan di malam hari. Saya memiliki kehidupan yang sangat memuaskan. Namun, Yuntang Men justru menghilang di Qinzi tanpa meninggalkan jejak. Li Tongzu menggunakan semua sumber dayanya tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun, apalagi keberadaan Tang Hao. Meskipun ini membuat Chen Feng sedikit kecewa, itu juga sudah diduga. Setelah akhirnya menjalani kehidupan yang stabil untuk beberapa saat, Chen Feng yang tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba teringat akan sepeda motor listrik kecilnya suatu hari. Di carport bawah, ketika saya melihat sepeda motor listrik kecil itu lagi, sudah tertutup debu. Bahkan kotak makanan untuk dibawa pulang dari Itmi agak kotor dan tua. Saya menemukan kain lap, memasukkan air ke dalamnya, dan menghabiskan banyak tenaga menggunakan pembersih gesekan listrik kecil untuk membuatnya lebih cerah dan terlihat baru. Oh, sarang emas dan sarang perak tidak sebagus rumah anjingmu sendiri, dan Mercedes-Benz dan BMW tidak sebagus sepeda motor listrikmu sendiri, tapi kamu tetap menyukainya. Dia memujinya dan tidak sabar untuk mengendarai sepeda motor listrik kecil. Angin sejuk bertiup, dan rambut beterbangan ke belakang. Pada saat itu, Chen Feng merasa seperti telah melepaskan dirinya sendiri, dan seluruh tubuhnya berada dalam ayunan penuh. Setelah berkeliling sepanjang sore, Chen Feng mengendarai sepeda motor listriknya ke sekolah setelah sekolah usai, siap mengantar Zhang Xinyan pulang. Lagi pula, sudah lama sekali saya tidak merasakan kekuatan payudara yang dipilih 2 kali untuk meredam guncangan. Setelah memarkir mobil, hampir 5 menit sebelum sekolah usai, Chen Feng sedang berjongkok di sudut dengan sebatang rokok di sudut mulutnya. Cabang kecil Tiongkok berasal dari Liu Fengnian. Saat dia sedang menikmatinya, matanya tiba-tiba membeku dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ada apa?" Ternyata di suatu saat,
Yin tiba-tiba muncul di sampingnya. Karena di depan umum, Yin tidak memberi hormat dan berbisik, "Tuan, ular saya sangat cemas akhir-akhir ini dan selalu mengirimkan sinyal berbahaya kepada saya. Berdasarkan pengalaman saya, mungkin ada sesuatu yang berbahaya di sekitar Wang Xinyao. Karakter ini, dan orang ini pasti ada hubungannya dengan racun." Setelah mendengar ini, alis Chen Feng segera menyatu. Wang Xinyao menghabiskan sepanjang harinya tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Selama berada di rumah, tidak ditemukan orang berbahaya yang mencurigakan. Mungkinkah seseorang di sekolah ini ingin menyakiti Wang Xinyao? Apakah orang-orang ini datang untuk Wang Xinyao atau dia? Atau mungkin itu untuk Zhang Xinyan? Bagaimanapun, Zhang Xinyan dan Wang Xinyao hampir selalu bersama. Yin bertanggung jawab untuk melindungi Wang Xinyao, dan mungkin mengabaikan Zhang Xinyan. "Aku tahu, bergembiralah dan lebih memperhatikan hari ini." Setelah mengembuskan asap terakhir, Chen Feng mematikan puntung rokok di bawah kakinya, dan kemudian melambai ke Yin. Ya, ular itu menghilang. Melihat gerbang sekolah, Chen Feng berpikir keras lagi. Manajemen sekolah sangat ketat. Bahkan orang tua harus mendaftar dan mengandalkan nomor telepon guru untuk masuk. Orang luar biasa tidak bisa masuk sama sekali. Siapakah orang yang dapat mengancam keselamatan Wang Xinyao di sekolah? Saat aku sedang memikirkannya, bel sekolah berbunyi. Beberapa saat kemudian, sekelompok siswa yang mengenakan seragam sekolah yang sama keluar dari sekolah. Chen Feng berdiri di dermaga batu, menatap lurus ke arah kerumunan, takut kehilangan Zhang Xinyan dan Wang Xinyao. Lagi pula, saya tidak menelepon mereka sebelum datang ke sini. Setelah mengamati sekeliling, saya akhirnya melihat Wang Xinyao. Hah? Chen Feng hendak memanggil Wang Xinyao, tetapi menemukan bahwa Zhang Xinyan tidak bersama Wang Xinyao. Tapi Wang Xinyao dan teman sekelas laki-laki keluar sambil berbicara dan tertawa. Biasanya teman sekelas berjalan bersama sepulang sekolah adalah hal yang lumrah. Tetapi Chen Feng menemukan bahwa Wang Xinyao terlalu bersemangat, seperti seorang gadis kecil yang jatuh cinta padanya, dan terus mendekati anak laki-laki itu. Jika dicermati anak laki-laki itu, memang ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Anak laki-laki itu berkulit sangat putih dan terlihat sangat dingin, terutama matanya yang menatap ke depan dengan acuh tak acuh. Dan rambutnya keriting alami, memberinya temperamen ras campuran. Entah kenapa, Chen Feng selalu merasa bocah ini aneh, matanya yang dingin memiliki kedalaman yang tidak sesuai dengan usianya. Yang paling penting adalah sikap Wang Xinyao terlalu antusias, dan dia mungkin sedang jatuh cinta. Saya memperkirakan 80% di antaranya masih merupakan cinta rahasia yang paling sederhana. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tampan dan tinggi dengan marah berada di antara Wang Xinyao dan anak laki-laki berambut keriting. Kemudian dia berkata kepada Wang Xinyao dengan tatapan sungguh-sungguh, "Xinyao, ayo pulang bersama, jauhi leukemia ini, hati-hati terhadap kontaminasi." Wang Xinyao mendorong anak itu menjauh, menatap dan berkata, "Xiaolong, silakan, aku tidak ikut denganmu. Juga, jangan panggil Cui Jiang si leukemia. Dia hanya berkulit putih. Siapa yang sama gelapnya denganmu? Xinyao, bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepadaku? Aku sekelas dengan kita." Yang pertama mendapat tempat di 3 ujian tiruan, siswa terbaik dalam pendidikan jasmani, piano, dan kaligrafi. Penampilannya lumayan, dan dia diakui sebagai idola sekolah di sekolah kita. Berapa banyak gadis yang menyukaiku, kenapa kamu mengabaikanku saja? Sebaliknya apakah kamu begitu khawatir dengan leukemia yang baru berada di sini selama 3 hari ini? Xiaolong berkata tidak yakin. Melihat Wang Xinyao mengabaikannya sama sekali, Xiaolong mengeluarkan kartu trufnya dan berteriak, "Awalnya aku hanya ingin bergaul denganmu dengan cara yang sederhana, tapi sekarang aku menunjukkan kartuku, aku tidak akan berpura-pura lagi. Apakah kamu lupa komposisi yang diminta guru bahasa Mandarin untuk kubaca terakhir kali? Tertulis ayahku, Bupati, dan itu adalah kisah nyata. Ayahku memang orang itu." Karena suaranya nyaring, banyak orang mendengarnya. Untuk sesaat, Xiaolong dikepung. Suara-suara dalam diskusi di sekitarnya dipenuhi dengan rasa iri pada Xiaolong. Ia tampan, pandai belajar, serba bisa, dan ayahnya juga seorang pegawai negeri yang melayani masyarakat. Ini anak yang sempurna. Xiaolong terkekeh. Dia yakin Wang Xinyao pasti akan memandangnya secara berbeda kali ini. Bodoh sekali, hati-hati ayahmu akan ditangkap besok. Setelah mendengus pada Xiaolong,
Wang Xinyao meraih tangan Cui Jiangxi dan meninggalkan kerumunan. Saat dia meninggalkan kerumunan, ada sorakan hangat di sekelilingnya. Bab 605. Chen Feng melompat dari dermaga batu dan menyembunyikan dirinya agar Wang Xinyao tidak menyadarinya. Adegan tadi begitu berdarah, tipikal cinta segitiga. Namun yang lebih menarik dari cinta segitiga ini adalah bocah berwajah putih Cui Jiangxi. Namanya tidak mencolok dan terdengar seperti orang Korea. Saat ini, mata Chen Feng berbinar dan dia melihat Zhang Xinyan berjalan keluar. Zhang Xinyan berpakaian sangat muda hari ini, mengenakan jeans ketat dan sepasang sepatu hak tinggi kristal, yang memperlihatkan kaki rampingnya secara maksimal. Dan kaki lurus itu akhirnya memanjang hingga ke pinggang, membentuk puncak pinggul yang sempurna. Itu adalah lengkungan yang sempurna, lengkungan yang membuat mulut pria itu menjadi kering. Tidak hanya itu, Zhang Xinyan mengenakan seragam merah tanpa lengan di bagian atas tubuhnya, dan dadanya yang montok begitu penuh hingga sebuah kancing di dadanya hampir pecah. Dengan tas oranye kecil di punggungnya dan rambut bergelombang sebahu, dia tampak seperti bintang. Zhang Xinyan cantik, tapi wajah Chen Feng tidak terlalu tampan. Karena Zhang Xinyan tidak keluar sendirian, melainkan bersama seorang pria kekar dengan pakaian olahraga dan kepala terpotong. Keduanya berbincang, tertawa, dan mengobrol sambil berjalan. Melihat pemandangan ini, Chen Feng berjalan ke kerumunan, melambai ke Zhang Xinyan dan berkata, "Xinyan." Dia tersenyum dan memanggil dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia sedang mendeklarasikan kedaulatan. Gila! Zhang Xinyan juga sangat gembira saat melihat Chen Feng. Dia berlari beberapa langkah, berlari ke arah Chen Feng dan berkata, "Matahari terbit dari barat hari ini. Apakah kamu masih tahu cara menjemputku?" Hari-hari ini, Chen Feng berkeliaran setiap hari dan tidak pernah menjemputnya. Ini membuatnya sangat tidak puas. Penampilan hari ini mengejutkannya. "Tidak, kamu di sini hari ini. Aku sudah mencuci sepeda listrik kecilku dan mengisi dayanya hingga penuh. Ayo pergi, sobat, aku akan mengantarmu pulang," kata Chen Feng sambil tersenyum sambil menyipitkan matanya. Pada saat ini, pria berambut pendek juga maju ke depan dan bertanya kepada Zhang Xinyan, "Guru Zhang, siapa ini?" Saat dia berbicara, matanya menatap aneh pada Chen Feng. Zhang Xinyan berkata dengan bangga, "Ini Chen Feng, pacarku. Ngomong-ngomong, ini Guru Wang, guru olahraga di kelas kita." Chen Feng dan Guru Wang saling mengangguk sebagai salam. Tapi tatapan mereka satu sama lain tidak terlalu ramah. Zhang Xinyan berkata kepada Chen Feng dengan sedikit frustrasi, "Kamu bilang kamu akan datang menjemputku, tapi kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Aku mungkin akan kembali lagi hari ini. Apa yang akan kamu lakukan?" kata Chen Feng, matanya menyapu Guru Wang. Kemudian matanya tertuju pada saku celana Guru Wang selama beberapa detik. Ketika Guru Wang dilihat oleh Chen Feng, dia terlihat sangat tidak nyaman. Zhang Xinyan berkata dengan sedih, "Anda sedang dalam perjalanan bisnis beberapa hari yang lalu. Saya mendaftar ke sekolah mengemudi untuk belajar mengemudi. Saya baru saja lulus tes pertama dan segera mengikuti tes kedua. Saya sangat tidak terampil. Itu terjadi bahwa saudara laki-laki Guru Wang adalah seorang pelatih di sekolah mengemudi lain. Saya baru saja pergi ke sana dan berlatih lagi, tetapi Anda tidak tahu, sangat sulit untuk memindahkan personeling ke personeling." Saat memikirkan tes SIM, Zhang Xinyan hanya satu kepala dan dua lebih besar. Tapi kali ini saya mengikuti tes SIM karena Chen Feng. Karena dia merasa bahwa dialah yang paling tidak berguna dari semua wanita Chen Feng. Liu Jingbai adalah seorang dokter, dan Ruan Qingqiu mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Meskipun dia seorang guru bahasa Inggris, Chen Feng, sialnya, berbicara bahasa Inggris lebih baik daripada bahasa Mandarin. Satu-satunya keuntungannya telah hilang. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk belajar mengemudi. Kemanapun Chen Feng pergi mulai sekarang, dia setidaknya bisa menjadi pengemudi. Dengan cara ini, Chen Feng juga dapat membawanya kemanapun dia pergi untuk berdiskusi, dan hubungan dengan Chen Feng tiba-tiba menjadi lebih dekat lagi. Beberapa hari yang lalu, dia jatuh cinta dengan Mondeo, kelihatannya cukup bagus dan dia sangat menyukainya. "Bersiaplah untuk menghabiskan seluruh tabungan Anda untuk membeli mobil." "Tidak, yang saya perlukan hanyalah SIM. Oleh karena itu, agar bisa lulus tes SIM dalam sekali percobaan, Anda hanya perlu berlatih lebih banyak sebelum tes." "Oh, itulah yang terjadi." Chen Feng melirik sepatu Zhang Xinyan dan berkata, "Tetapi jika kamu memakai sepatu ini, kamu tidak bisa berlatih mengemudi.
Ini sangat berbahaya. Jika tidak, bawalah sepasang tablet bersamamu besok. Sepatu, ayo berlatih mengemudi dengan Guru Wang. Zhang Xinyan menunduk dan berkata dengan kecewa, "Oh, saya lupa, sepertinya saya tidak akan bisa berlatih hari ini." "Tidak masalah, ada kain Yanjing tua toko sepatu di depanku. Belilah sepasang sepatu kain datar, hanya beberapa lusin yuan." Guru Wang berkata dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia hanya takut Zhang Xinyan akan melewatkan kesempatan latihan mengemudi hari ini. "Tunggu aku akan segera kembali." Mata Zhang Xinyan berbinar, dan dia berlari ke toko sepatu dengan sepatu hak tingginya. Chen Feng dan Guru Wang berdiri bersama tanpa berbicara, terlihat sangat malu. Dalam 2 menit, Zhang Xinyan kembali, memegang sepasang sepatu kets dengan bagian atas berwarna merah di tangannya. Saat itu, sebuah mobil dengan iklan sekolah mengemudi bercat semprot diparkir di pinggir jalan. Sopir menurunkan kaca jendela dan melambai kepada Guru Wang. Guru Wang buru-buru berkata, "Guru Zhang, mobilnya ada di sini, ayo pergi." Zhang Xinyan mengangguk, tetapi menatap Chen Feng dengan penuh semangat dan berkata, "Gila, bisakah kamu ikut denganku?" Chen Feng memandang sekilas ke arah Guru Wang mengungkapkan bahwa Guru Wang sangat gugup, seolah-olah dia hanya takut dia akan pergi juga. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, tetapi menolak, "Pergilah sendiri, ada hal lain yang harus kulakukan. Berlatihlah dengan keras dan cobalah untuk mengatasinya untuk selamanya." Petik 2. Ada apa denganmu? Aku hanya seorang pemalas kawan. Saya tidak ingin menjatuhkannya. Dia menoleh ke Chen Feng. Memutar matanya, Zhang Xinyan berkata kepada Guru Wang, "Guru Wang, ayo pergi." Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan melambai ke Chen Feng. Begitu mobil melaju, ekspresi Chen Feng berubah muram. Ada sekolah mengemudi surga tidak jauh dari sekolah yang jaraknya 3 kilometer. Tidak banyak orang di sekolah mengemudi, hanya ada 2 mobil yang sedang berlatih. Apa yang dilakukan Zhang Xinyan adalah mentransfer perbendaharaan ke perbendaharaan lain, sebuah proyek yang hampir membuatnya pingsan. Duduk di dalam mobil, seolah-olah seluruh dunia terputus darinya, dia tidak tahu arah sama sekali, dan dia tidak bisa membayangkan lingkungan sekitarnya. Seringkali saya merasa sangat pusing hingga tidak tahu harus memutar kemudi ke arah mana. Suatu saat ia melewati garis, dan pada saat lainnya ia menabrak tiang. Mobil melaju dengan cara yang mengerikan. Selama setengah jam, saya tidak berhenti satu kali pun. Setelah kegagalan lainnya, Zhang Xinyan menjulurkan kepalanya dan berkata dengan frustrasi, "Sepertinya saya pasti gagal dalam ujian." Guru Wang mengedipkan mata pada saudaranya Wang Qiang. Wang Qiang langsung mengerti dan berkata kepada Zhang Xinyan, "Bagaimana kalau kamu turun? Saya akan mengantarmu jalan-jalan dan menjelaskan kepadamu di tengah bagaimana mengamati lingkungan sekitar saat mengemudi." Zhang Xinyan mengangguk patuh dan buru-buru keluar dari mobil. Dia membuka pintu kursi belakang dan masuk ke dalam mobil. Tetapi saya menemukan bahwa Guru Wang juga naik bus dari sisi lain. Guru Wang tersenyum dan berkata, "Saya akan jalan-jalan juga." Zhang Xinyan tidak memperhatikan, berbaring di sana dan mendengarkan dengan cermat penjelasan Wang Qiang tentang pentingnya mengemudi. Tiba-tiba, saat berkendara ke sudut terpencil, Wang Qiang berbalik dan mengemudikan mobilnya ke rerumputan. Pintu dan jendela mobil langsung ditutup. "Untuk apa kamu mengemudi ke sini?" Zhang Xinyan tertegun. Guru Wang tersenyum, menunjukkan wajah jelek. Dia perlahan mendekati Zhang Xinyan, matanya yang cabul berputar-putar di sekitar tubuh Zhang Xinyan. "Itu yang terbaik." Dia menelan ludahnya secara tidak sengaja dan tersenyum, "Aku tidak tahu bagaimana rasanya tidur dengan wanita sepertimu. Hari ini, aku bersedia mempertaruhkan segalanya. Aku harus merasakanmu." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.